Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Wibisana. Sini saya akan membahas tentang parkir liar dan apa dampaknya bagi masyarakat kita, juga bagi para pelaku pengusaha atau pertokoan, dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yaitu tentang parkir berlangganan. Pernah gak kalian merasakan bahwa dengan adanya tempat parkir atau dengan adanya parkir liar itu membuat kalian enggan untuk pergi ke sebuah toko atau swalayan, karena kan kalian harus mengeluarkan uang lebih, yaitu senilai Rp2.000 atau senilai Rp5.000 hanya untuk membayar parkir. Pernah gak kalian merasakan kejengkelan akan hal itu? Kalau sama, mari kita bahas videonya sampai akhir. Oke, yang pertama, apa itu definisi parkir? Parkir itu keadaan di mana suatu kendaraan yang diam di suatu tempat dan ditinggalkan oleh pemiliknya untuk sementara waktu. Apa fungsi parkir itu? Menurut opini saya, di sini saya akan mengungkapkan semuanya berdasarkan opini saya dan pendapat saya. Parkir itu difungsikan untuk sebuah kendaraan berdiam sejenak atau sementara di suatu tempat dan untuk ditinggalkan penggunanya atau pengemudinya pada jangka waktu tertentu. Lalu bagaimana kondisi kendaraan yang harus diparkirkan? Yaitu jika kita pergi ke suatu tempat dan kita ingin berdiam atau membeli sesuatu kepada toko tersebut atau tempat tersebut, kita ingin berkeliling atau bermain di sana, jika kita mau kendaraan, kita harus memparkirkan kendaraan kita. Parkir seperti apa sih yang bagus itu? Parkir yang bagus itu parkir yang dijaga oleh si juru parkirnya tersebut dan diawasi langsung oleh si juru parkirnya tersebut. Lalu kondisi apa yang sebagusnya kita itu menerima parkir itu? Yaitu jika kita berpergian ke suatu tempat, lalu kita menyimpan kendaraan kita di suatu tempat itu, lalu kita meninggalkan kendaraan kita itu untuk sementara, dan itu yang layak untuk diparkirkan, bukan yang terlihat di depan mata itu diparkirkan. Lalu bagaimana parkir yang terjadi saat ini? Setiap tempat atau setiap pertokoan atau setiap tempat wisata itu yang meskipun kita terlihat di depan mata kita itu tetap diparkirkan. Menurut saya itu kurang efisien dan gak ada gunanya sama sekali. Karena apa? Karena saya sering menemukan kejadian ketika saya berpergian ke suatu tempat atau toko lah, katakan saya pergi ke toko itu hanya untuk sementara untuk beli barang apapun itu, atau misalkan saya beli makanan, katakanlah saya membeli bakso yang pakai roda itu, tukang baksonya roda bakso sama motor saya itu berdempetan atau jaraknya dekat dan itu masih diparkirkan. Lalu ketika saya mau pulang dan saya dipintai iuran parkir atau harus bayar parkir 2.000, bukan masalah 2.000-nya, tapi saya bermasalah yaitu ketika menurut saya itu tidak perlu diparkirkan. Karena apa? Karena kondisi jalanan juga tidak macet, atau misalkan daerah tersebut tidak terlalu banyak lalu lalang pengendara lain dan tidak sempit pula tempatnya, menurut saya itu tidak harus diparkirkan. Tapi yang terjadi saat ini apa? Apapun, dimanapun tempatnya, dimanapun kita berhenti, pasti di situ ada tempat parkir, pasti itu ada parkir liar. Nah, yang jadi problemnya bukan saya gak mau bayar uang Rp2.000 itu. Ya memang saya terkadang suka males lah. Misalkan kalau ada parkir 2.000, meskipun itu 2.000, tapi kan misalkan saya beli bakso cuman harga 10.000 atau 12.000, tapi ada parkir 2.000, jadi semuanya itu 14.000. Katakanlah saya pernah pergi ke suatu tempat sebanyak 5 tempat dan saya bayar 2.000 tiap parkir, itu mencapai 10.000. Itu sekali jalan doang sampai 10.000 sehari. Itu untuk parkir doang. Itu udah sama dengan udah dapat setengah mangkok baksoan. Lalu pada parkir saat ini itu banyak sekali hal-hal atau banyak sekali tempat-tempat yang seharusnya tidak perlu ada juru parkir di sana, tapi tetap masih banyak orang yang parkir di sana. Menurut saya itu bukan parkir, tapi menjadi sebagai pemalakan karena tidak ditempatkan di tempat yang seharusnya. Oke, di daerah saya ada pemerintahan, bupati atau perda mengeluarkan perda yaitu berupa parkir berlangganan. Menurut saya ini pemikiran yang sangat keliru atau logical fallacy atau kecacatan berpikir. Di mana cacat berpikirnya saya akan kupas di sini semuanya. Sebelum masuk ke sana, apakah kita perlu parkir berlangganan? Menurut saya parkir berlangganan itu buruk karena itu menjadikan parkir liar itu menjadi lebih pede atau lebih berkuasa karena udah dipayungi hukum oleh undang-undang peraturan daerah. Nah, apakah kita perlu parkir berlangganan? Menurut saya parkir berlangganan itu tidak perlu karena pada kenyataannya di lapangan itu tidak sesuai dengan cita-cita atau visi misi dari pemerintahan daerah, yaitu yang bertujuannya itu untuk misalkan sekali
bayar 100.000 per tahun biar tiap parkir itu gak usah bayar 2.000. Tapi itu menurut saya malah jadi banyak bermunculan masalah-masalah. Lalu kenapa diadakan parkir berlangganan tersebut? Parkir berlangganan diadakan karena pemerintah ingin memberdayakan masyarakat kita, masyarakat daerah saya untuk bisa bekerja sebagai tukang parkir itu yang legal lah gitu dikatakannya gitu. Tapi pada kenyataannya itu tidak sebagus apa yang dipikirkan oleh pemerintahan kita, tapi malah menjadi bumerang atau malah menjadi aspek yang buruk bagi daerah saya. Itu menurut saya. Apa dampaknya parkir berlangganan ini kepada masyarakat? Saya sebagai pembeli atau sebagai pembelilah katakanlah itu, saya pernah membeli parkir berlangganan senilai 100.000 per tahun. Tapi pada kenyataannya itu di lapangan saya itu kalau misalkan suatu motor ada tulisan parkir berlangganan, itu tidak akan diparkirkan oleh si juru parkir tersebut. Memang tidak semuanya, tapi rata-rata kebanyakan tukang parkirnya itu gitu. Jadi kalau misalkan motor kita ada stiker parkir berlangganan, itu diajukan atau tidak diparkir sama sekali. Karena apa? Karena mereka sudah tahu bahwa kita berlangganan yang tidak akan membayar senilai 2.000 pada si juru parkir tersebut. Nah, itu yang menjadi problems di masyarakat kita yang sering terjadi itu seperti itu. Tapi contohnya kalau misalkan ada kendaraan yang tidak ada parkir berlangganan, itu kebanyakan diparkirkan. Meskipun ya cuman gimmick-gimmick semata, parkir juga cuman niup fluid yang seberapa lah gitu, malah gak perlu juga itu. Itulah masalah-masalah yang terjadi terhadap parkir berlangganan tersebut. Lalu apa masalahnya di dalam parkir berlangganan ini, dan kenapa saya menyimpulkan bahwa ini sebuah logical fallacy atau kecacatan berpikir pemerintahan kita? Yaitu karena pemerintahan kita itu memberdayakan parkir-parkir liar yang dulunya parkir-parkir liar dan sekarang diberdayakan menjadi parkir yang katakanlah legal, karena untuk mudah mendapatkan payung hukum dari pemerintahan melalui perda. Perdanya saya lupa, nanti saya cantumkan di atas nomor berapanya. Tapi ya itu karena kecacatan logikanya itu di sini. Yang awalnya pemerintah itu berniat untuk bisa membuat masyarakat tidak ribet dengan sistem pembayaran parkir yang ada saat ini, yaitu tidak ribet mengeluarkan uang recehan, tapi malah menjadi sebuah kesalahan yang fatal menurut saya. Karena apa? Ya karena yang setiap parkir berlangganan yang mempunyai stiker parkir berlangganan, entah itu motor atau mobil, jarang sekali diparkirkan karena yaitu tidak memberikan uang pada juru parkir tersebut. Padahal juru parkir tersebut itu udah digaji selama sebulan itu sama pemerintah dari hasil uang parkir berlangganan tersebut. Nah, masalahnya itu di mana? Masalahnya itu jadi parkir liar di sekitar kita itu menjadi sangat bisa dikatakanlah berkuasa atau bisa dikatakanlah menjadi pede gitu buat parkirin di setiap penjuru toko atau penjuru kawasan wisata atau apapun itu. Yang oke lah, misalkan kayak kawasan wisata itu bisa katakanlah boleh diparkir karena kita ditinggalkan jauh. Tapi ini yang paling masalah itu ketika di depan toko atau di depan warung. Padahal itu tidak merupakan tempat parkir, tapi sama pemerintahan kita itu diberlakukan si juru parkir tersebut. Untuk apa? Untuk mendapat income terhadap pemerintahan daerah. Tapi itu menyengsarakan rakyat, masyarakat banyak. Jadi menurut saya itu sebuah cacat berpikir karena pemerintahan tidak berpikir secara panjang. Karena apa? Karena yang terjadian sekarang itu parkir berlangganan tersebut tidak sesuai dengan visi misi yang dituju oleh pemerintahan kita. Yang tadinya ingin menyelesaikan masalah karena keribetan malah menjadi semakin ribet karena parkir-parkir liar menjadi banyak di segala penjuru toko. Itu yang menjadikan logical fallacy-nya, itu yang menjadikan cacat berpikirnya. Lalu setelah itu apalagi cacat berpikirnya, ketika suatu toko itu ada juru parkirnya, kebanyakan masyarakat di kita itu enggan untuk pergi ke toko tersebut. Katakanlah misalkan saya ingin pergi ke katakanlah atau lalu saya melihat di sana ada tukang parkir maupun parkir atau parkir yang udah berlangganan tersebut. Saya itu enggan ke sana. Karena apa? Karena buat apa gitu kendaraan saya diparkirkan? Karena tidak butuh juga saya parkir tersebut. Nah, itu yang menjadi polemik pada kebijakan parkir berlangganan ini. Jadi banyak toko-toko yang sepi karena adanya parkir-parkir liar ini. Dan setelah adanya kasus ini, pemerintahan kita malah melegalkan atau malah mendukung adanya parkir-parkir liar ini. Dan itu menurut saya sebuah
kecacatan berpikir yang sangat apa gitu ya. Karena sudah tahu dengan adanya parkir itu membuat toko-toko itu menjadi sepi. Karena banyak juga kasusnya ada toko yang sepi membeli karena adanya si parkir liar tersebut. Tapi sama pemerintahan kita, parkir liar tersebut malah diberdayakan menjadi parkir langganan yang pada kenyataannya tetap aja kita bayar-bayar aja gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahannya itu. Lalu ada juga kasus di katakanlah toko-toko swalayan gitu, dia dituliskan parkir gratis. Karena apa? Karena sejatinya itu sebenarnya atau itu tidak menyediakan juru parkir. Karena apa? Karena mungkin mereka tahu bahwa dengan adanya parkir itu dapat menurunkan omset penjualan mereka. Tapi kenapa masih banyak toko-toko yang ada tukang parkir tersebut? Kalau menurut riset saya itu karena kekuatan ormas yang sangat luar biasa. Karena mereka tidak bisa berkutik atau tidak bisa melawan pada ormas tersebut. Itu menurut pendapat saya. Koreksi jika menurut kalian itu salah. Dan dengan adanya banner parkir gratis tersebut, kenapa masih banyak orang yang menjadi juru parkir di daerah tersebut? Itu yang menjadi polemiknya. Dengan adanya kasus-kasus ini, berita-berita ini, entah itu toko menjadi sepi karena adanya parkir, entah parkirnya itu tidak dijalankan sesuai SOP yang ada, entah parkir liar menjadi banyak atau menjamur. Bahkan saya pernah kasus juga sama tukang parkir. Dulu pas saya beli pecel lele di suatu tempat, itu jarak si motor saya dengan pecel lele itu tidak terlalu jauh, bahkan masih terlihat di pandangan mata. Dan saya juga tidak makan di tempat, tapi take away. Nah, di situ saya jengkelnya apa? Motor di depan mata saya masih saya duduki, tapi pas saya mau pulang, saya dipintai bayar parkir. Bukannya saya gak mau, tapi saya gak ada uang recehannya. Setelah saya pergi meninggalkan si tukang parkir itu malah marah pada saya, bilang, "Jing," sambil menggerutu gitulah, mukanya marah. Di situ saya langsung turun dan saya mengajak duel 1 lawan 1 sama dia, dan dia minta maaf kepada saya. Bukan saya sok berani atau sok jago, tapi menurut saya itu tidak layak untuk diparkirkan, dan menurut saya itu bukan parkir tapi pungutan liar atau pungli. Itulah yang terjadi di daerah saya. Gak tahu kalau di daerah yang lain juga sama seperti ini atau tidak. Kalian bisa komen di bawah. Dan apakah kalian setuju dengan adanya parkir liar atau parkir berlangganan? Mohon komen di bawah. Dan parkir yang sejatinya itu, yang baik itu, ketika saya parkir di suatu tempat, itu saya tinggalkan jauh kendaraan saya. Katakanlah jika saya pergi ke mall, itu kan saya dan kendaraan saya itu terpisah jauh gitu. Nah, itu yang harus diparkirkan dan harus dijaga. Karena apa? Untuk keselamatan kendaraan kita. Tapi yang parkir di depan mata, itu menurut saya tidak perlu diparkirkan jika kendaraan kita masih terlihat oleh kita dan masih terpantau oleh kita. Bahkan masih bisa diduduki kendaraan itu oleh kita. Why? Kenapa harus diparkirkan? Saya pernah bertemu dengan teman saya yang seorang juru parkir tersebut. Dia mengatakan bahwa mereka juga tidak setuju dengan adanya parkir berlangganan. Karena apa? Karena pada awal-awal bulan pertama mereka itu digaji dengan layak, digaji dengan pas gitu, senilai 1,5 atau berapa, saya kurang paham ya, atau saya lupa itu nilainya berapa, tapi senilai segitu. Tapi lama-kelamaan gaji tukang parkir tersebut tidak turun atau ditunggakan atau di mana lah. Tapi pokoknya teman saya juga itu tidak setuju dengan adanya parkir berlangganan karena tidak sesuai dengan perundang-undangannya tersebut. Dijalankannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut. Lalu banyak juga teman saya yang keluar dari pekerjaan sebagai tukang parkir, dari parkir berlangganan dan merubah menjadi parkir liar, atau bisa dikatakanlah parkir liar tersebut juga bayar ke Desub, tapi menurut saya itu tetap bisa dikatakan parkir liar ya, karena bayar ke Desub juga sebagai uang keamanan. Di sini saya bukan merasa paling benar, merasa paling pintar, tapi saya ingin mengeluarkan pendapat saya pada publik tentang kacaunya pemerintahan ini tentang parkir liar tersebut. Kalau Anda setuju, komen di bawah. Kalau tidak setuju juga, komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya telah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.